Selamat siang, perkenalkan nama saya Ronaldo Alexander Hutaru dengan MPM 18050044, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6A. Di sini adapun tujuan saya ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kesadaran Moral Pro dan Kontra Etika Bisnis. Di sini saya sebagai moderator, adapun penyaji 1 dan rekan saya penyaji 2 dibawakan oleh Winda Asari. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan hasil makalah kami. Sebuah perusahaan bisnis harus memiliki etika dan tanggung jawab sosialnya yang baik. Kata etika berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas ataupun kebiasaan adaptasi. Kata atau moralitas merupakan kata abstrak dari moral yang menunjuk pada baik dan buruknya suatu perbuatan. Bisnis adalah bisnis. Bisnis jangan dicampur adukan dengan etika. Para pelaku bisnis adalah orang-orang yang bermoral, tetapi moralitas tersebut hanya berlaku dalam dunia pribadi mereka. Begitu mereka terjun dalam dunia bisnis, mereka akan masuk dalam permainan yang mempunyai kode etik tersendiri. Beberapa hal yang mendasari etika bisnis dalam kegiatan bisnis. 1. Setiap mempertahankan barang dan uang untuk tujuan keuntungan. Bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Yang ketiga, bisnis dapat memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. A. Sasaran ruang lingkup etika bisnis. Sasaran ruang lingkup etika bisnis memiliki 3 pencapaian. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesional membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktik bisnis yang baik dan etis. Yang kedua, dapat menyadarkan masyarakat khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas. Yang ketiga, etika bisnis juga berbincang mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktik bisnis. B. Tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis adalah mengubah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Ada beberapa cara mengatasi masalah bisnis, diantaranya A. Mengatasi masalah krisis, skill maupun percaya diri. Yang B. Mengatasi masalah jaringan untuk permasalahan. Yang C. Mengatasi rasa takut adanya kegagalan. D. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan. C. Etika bisnis dalam kehidupan bisnis. Mempraktikkan bisnis dengan etiket berarti mempraktikkan tata cara bisnis yang sopan dan santun, sehingga kehidupan bisnis menyenangkan karena saling menghormati. Etika bisnis diterapkan pada sikap kehidupan berkantor, sikap menghadapi rekan-rekan bisnis, dan sikap di mana kita tergantung dalam organisasi. Yang D. Manfaat bisnis bagi perusahaan. Yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai corporate culture. Kedua, dapat membantu menghilangkan gray area ataupun kawasan kelabu di bidang etika. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur diri sendiri atau self-regulation. Yang kelima, bagi perusahaan yang telah go public dapat memperlakukan manfaat berupa meningkatnya kepercayaan para investor. Yang keenam, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketujuh, membangun corporate
image atau citra positif, serta dalam jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau sustainable company. Baiklah, itulah hasil presentasi ataupun pemaparan yang diberikan saya sebagai penyaji pertama. Selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji kedua, Winda Ashari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ashari, NPM 18050041, jurusan Pendidikan Ekonomi semester 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul dengan makalah Kesadaran Moral Pro dan Kontra. Dan saya akan melanjutkan penyaji dari saudara Ronaldo Tauro. D. Manfaat bisnis bagi perusahaan. 1. Dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai komporat kultur. Hal ini terutama penting bagi perusahaan besar yang karyawannya tidak semuanya saling mengenal satu sama lainnya. 2. Dapat membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. Penerimaan komisi, penggunaan tenaga kerja anak. 3. Menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. 4. Menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur diri sendiri. 5. Bagi perusahaan yang telah go publik dapat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepercayaan pada para investor. 6. Dapat meningkatkan daya saing perusahaan. 7. Membangun corporate image ataupun citra positif, serta dalam jangka panjang yang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Tingkat etika bisnis. 1. Tingkat individual, yaitu menyangkut apakah seseorang akan berbohong mengenai rekening pengeluaran mengatakan rekan sejagat. 2. Tingkat organisasionalnya, yaitu masalah etis muncul apabila seseorang atau kelompok orang ditekan untuk mengabaikan untuk memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh sejawat demi kepentingan keharmonisan perusahaan tersebut. 3. Tingkat asosiasi, seorang akuntan, penasehat, dokter, dan konsultan manajer harus melihat anggaran dasar atau kode etiknya. 4. Tingkat masyarakat, hukum, norma, dan kebiasaan dan tradisi menentukan perbuatan yang dapat diterima secara syah. 5. Tingkat internasional, masalah-masalah etis menjadi lebih rumit untuk dipecahkan karena faktor nilai-nilai dan budaya, politik, dan agama ikut berperan. Prinsip-prinsip etika bisnis. 1. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuannya untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik dan untuk dilakukan. 2. Prinsip kejujuran, yaitu kejujuran dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak. 2. Kejujuran dalam menawarkan barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. 3. Kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. 3. Prinsip keadilan, yaitu prinsip keadilan menurut agar setiap orang diperlakukan secara sesama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional. 4. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. 5. Prinsip integritas moral. Prinsip ini dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku. G. Kendala dalam etika bisnis, yaitu pelaksanaan prinsip-prinsip etika bisnis di Indonesia masih berhadapan dengan beberapa masalah dan kendalanya. 2. Standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. 3. Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. 4. Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. 5. Lemahnya penegakan hukum. 6. Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemennya tersebut. H. Antara keuntungan ekonomi. Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan.
Keuntungan itu adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnisnya, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya, sebagaimana dianut pandangan bisnis yang ideal. Dari sudut pandang tersebut, keuntungan bukanlah hal yang buruk, bahkan secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam usaha bisnisnya tersebut. Ada beberapa argumen yang dapat diajukan di sini untuk menunjukkan bahwa justru demi memperoleh keuntungan etika sangat dibutuhkan, yaitu satu, pertama dalam bisnis modern dewasa ini. Kedua, dalam persaingan bisnis yang ketat, para pelaku bisnis modern sangat sadar bahwa konsumen adalah benar-benar raja. 3. Dalam sistem pasar terbuka dengan peran pemerintah yang bersifat netral, tak berpihak, tetapi berefektif menjaga agar kepentingan dan hak semua pemerintah itu dijamin. 4. Perusahaan modern juga semakin menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga yang siap untuk eksploitasi demi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya mungkin. Pelanggan etika bisnis, yaitu akibat dari tidak terpercayanya tujuan etika bisnis atau tidak bisa dijalankannya aturannya yang merupakan prinsip-prinsip dalam etika bisnis oleh sebuah perusahaan adalah terjadinya pelanggaran etika. Baiklah, sampai demikianlah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuannya untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik dan untuk dilakukan. 2. Prinsip kejujuran, yaitu kejujuran dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak. 2. Kejujuran dalam menawarkan barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. 3. Kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. 3. Prinsip keadilan, yaitu prinsip keadilan menurut agar setiap orang diperlakukan secara sesama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional. 4. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. 5. Prinsip integritas moral. Prinsip ini dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku. Kendala dalam etika bisnis, yaitu pelaksanaan prinsip-prinsip etika bisnis di Indonesia masih berhadapan dengan beberapa masalah dan kendalanya. 2. Standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. 3. Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. 4. Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. 5. Lemahnya penegakan hukum. 6. Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemennya tersebut. Antara keuntungan ekonomi. Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan. Keuntungan itu adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnisnya, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya, sebagaimana dianut pandangan bisnis yang ideal. Dari sudut pandang tersebut, keuntungan bukanlah hal yang buruk, bahkan secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam usaha bisnisnya tersebut. Ada beberapa argumen yang dapat diajukan di sini untuk menunjukkan bahwa justru demi memperoleh keuntungan etika sangat dibutuhkan, yaitu 1. Pertama, dalam bisnis modern dewasa ini. 2. Dalam persaingan bisnis yang ketat, para pelaku bisnis modern sangat sadar bahwa konsumen adalah benar-benar raja. 3. Dalam sistem pasar terbuka dengan peran pemerintah yang bersifat netral, tak berpihak, tetapi berefektif menjaga agar kepentingan dan hak semua pemerintah itu dijamin. 4. Perusahaan modern juga semakin menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga yang siap untuk eksploitasi demi